Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali di podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa persoalan dan keresahan dalam hidup menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Apa kabar saudara di kesempatan kali ini? Kami berharap Bapak Ibu Saudara senantiasa dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. 1 bulan sudah berlalu dan kami tidak ada mengupload konten sama sekali. Kami minta maaf sebelumnya, berhubung begitu banyaknya kesibukan menjelang hari perayaan Natal dan menjelang akhir tahun tentunya. Yang pasti kami percaya sukacita dari Bapa kita di sorga senantiasa melimpah di dalam kehidupan saudara. Di dalam podcast episode kali ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman yang berjudul Merenung di dalam Doa. Nas firman Tuhan terambil dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Nah saudaraku, di kesempatan kali ini saya mau mengajak saudara untuk merenungkan kebenaran firman yang bertemakan tentang kehidupan doa. Jadi kita mau membedah satu kata ini, saat teduh. Yang dimaksud dengan saat teduh itu apa saudaraku? Secara harafiah tentunya kita bisa bilang ini adalah saat di mana kita meluangkan waktu duduk diam dan berdoa. Tetapi sudahkah kita melakukannya? Sebagaimana dengan renungan ini juga adalah sahabat saudara di dalam saat teduh. Saya berharap saudara mulai memperbaharui, memperbaiki kualitas dari saat teduh saudara. Bukan soal lama, bukan soal banyaknya waktu saat teduh, melainkan apakah saat teduh saudara berkualitas. Kualitas saat teduh itu ditentukan bagaimana saudara meletakkan hati dan kesungguhan saudara di dalamnya. Dengan kata lain seperti ini, buat apa saudara rajin bersekutu? Buat apa saudara rajin ke gereja? Ketika engkau sampai di tempat ibadah, engkau hanya menghabiskan waktumu untuk melihat smartphone-mu. Engkau tidak mengikuti ibadah dengan sungguh. Engkau tidak mendengarkan khotbah dengan sungguh. Engkau tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, membawa kerinduanmu. Itu juga tidak ada gunanya, seberapa sering pun engkau beribadah dalam seminggu. Tetapi ketika engkau meletakkan hatimu, kesungguhanmu, fokusmu untuk berjumpa dengan Tuhan, maka itulah yang namanya saat teduh atau ibadah yang berkualitas. Nah saudaraku, kita mungkin bisa saja meneladani saudara-saudara kita umat muslim yang di dalam satu hari mereka 5 kali beribadah. Tetapi firman Tuhan juga berkata di dalam Mazmur bahwa Raja Daud pun berdoa mencari wajah Tuhan 7 kali di dalam sehari. Tapi ini bukan soal banyaknya atau berapa kalinya kita di dalam sehari mencari wajah Tuhan, atau berapa lama saudara berdoa. Bukan soal durasi, 1-2 jam saudara berdoa, bukan soal itu. Melainkan kualitasnya. Bagaimana saudara terhubung dengan Tuhan. Bagaimana saudara dengan haus dan lapar mencari wajahnya, mencari firman-Nya. Rindu Dia untuk berbicara dan menyatakan isi hatinya dalam hidup saudara. Itulah baru yang namanya kualitas saat teduh. Hari-hari ini kita tentu sering mendengar istilah ada yang namanya bertapa. Nah, kalau bertapa itu mencari ilmu ya, atau mencari kekuatan adi kodrati atau supranatural, biar sakti. Bersemedi atau bahasa kekinian tuh meditasi atau kontemplasi atau apapun itu, you name it. Semuanya ada hubungan dengan, di dalam istilah kekristenan ialah saat teduh. Saat dimana kita berdiam diri, kita mulai mencari wajah Tuhan. Sebagaimana ayat firman ini berkata, kalau engkau memiliki keinginan, dan saya percaya tidak hanya keinginan, tapi pergumulan, persoalan, karena tidak setiap hari kita punya keinginan. Tiap hari kita pasti akan diperhadapkan dengan pergumulan atau persoalan yang pelik. Dan banyak kali persoalan itu disebabkan oleh kita sendiri. Kadang-kadang kita tidak
memperhitungkan hidup kita dengan benar, atau tidak mempertimbangkan segala keputusan kita dengan tepat, sehingga kita jatuh di dalam persoalan yang kita ciptakan sendiri. Di dalam perjanjian baru pun Tuhan Yesus berkata dan mengajar murid-muridnya, kalau engkau berdoa jangan seperti orang munafik yang berdiri di sudut-sudut atau di pinggir jalan untuk mendapatkan perhatian. Kalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu dan berdoalah kepada Bapamu yang tidak kelihatan. Jadi doa ini bicara soal hubungan pribadi saudara dengan Tuhan. Saya kalau dalam segala persoalan yang saya hadapi, ketika semakin pelik persoalan itu, maka saya tahu kemana saya harus pergi, kemana saya harus mencari jawaban. Yang pertama-tama, saya harus datang kepada Tuhan di dalam doa. Saya rindu Bapak Ibu Saudara juga menyadari bahwa Tuhan adalah gunung batu, kota benteng, tempat perlindungan, tempat di mana harusnya kita mencari jawaban untuk pertama kalinya. Karena biasanya setelah kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, kita dengan sungguh-sungguh mencari Dia, Tuhan tidak mungkin akan membiarkan orang yang dengan segenap hati mencari Dia. Dan Tuhan membiarkan engkau pergi dengan tetap kecewa, pergi dengan tetap membawa beban, tidak mungkin. Nah, dari pengalaman saya pribadi, Tuhan selalu memberikan jawaban dan pertolongan bagi mereka yang sungguh-sungguh datang kepadanya. Nah, sekarang merenung di dalam doa bagi saya pribadi ialah bukan soal panjangnya doa kita, sekali lagi bukan soal banyaknya kita berdoa, tetapi soal kualitasnya. Merenung di dalam doa itu bicara soal ketika engkau berdoa itu bukan cuma sekedar laporan demi laporan. Orang Kristen juga satu hari banyak kok ibadahnya. Contohnya doa makan sekali pagi, 1 kali siang, 1 kali malam. Itu kalau 3 kali sehari. Kalau 4 kali mungkin 4 kali. Kemudian doa pagi, kemudian doa sebelum tidur, berarti ya 5 kali juga kan. Tetapi bisakah kita katakan doa itu ibadah kita? Belum tentu ya. Karena banyak kali doa itu adalah laporan kita kepada Tuhan. Dan kita banyak kali juga menyempat-nyempatkan doang. Kita nggak dengan hati, itu seperti kayak otomatis keluar dari mulut kita. Tuhan berkati makanan ini, amin. Tuhan saya mau tidur. Tuhan terima kasih, aku mengucap syukur, aku bangun tidur. Itu juga kalau kita berdoa pagi ya. Banyak kali orang cuma berdoa sebelum tidur doang ya. Bangun pagi mereka belum tentu bersaat teduh. Jadi bukan soal banyaknya, tapi soal kualitasnya. Kualitas tuh begini. Saat kita diperhadapkan dengan persoalan, kita banyak kali jarang merenung. Banyak kali orang-orang muda di dalam bertindak, mereka hanya bertindak serampangan, sembarangan. Mereka tidak meluangkan waktu untuk duduk diam dan merenung atau berpikir atau menimbang. Di dalam merencanakan sesuatu, pernahkah saudara untuk mempertimbangkan hal-hal yang penting sebelum mengambil keputusan? Contohnya untuk menyusun anggaran, atau kalau saudara punya planning ini itu, pernahkah saudara merencanakan itu sampai hal-hal yang paling kecil? Dan pernahkah saudara mempertimbangkan untuk memikirkan yang namanya kemungkinan terburuk? Karena kemungkinan terburuk ini bisa jadi acuan. Contohnya kalau kita buka usaha, atau kalau kita merencanakan aku pengen usaha ini atau pengen usaha itu. Pernah gak saudara berpikir secara dalam dan matang setiap kali merencanakan usaha itu? Dan ada kemungkinan-kemungkinan terburuk itu pernah gak saudara pertimbangkan? Kalau saudara tidak pernah melakukan itu, berarti saudara adalah seorang eksekutor yang tanpa berpikir, tanpa perhitungan, tanpa pertimbangan, tanpa perencanaan. Itu juga tidak baik. Orang yang tidak punya rencana sedang merencanakan kehancuran. Ada pepatah yang lebih bagus daripada yang barusan saya ucapkan, saudaranya. Jadi intinya, di dalam kita berdoa, kita merenung. Dan saat kita merenung, saya percaya Roh Kudus turut bekerja. Dia akan memberikan kita hikmat dan inspirasi.
Coba saudara merenungkan tentang usaha. Coba saudara merenungkan tentang rencana saudara. Atau saudara sedang memikirkan persoalan pelik yang saudara sedang hadapi saat-saat ini. Saat saudara berpikir, saat saudara sedang merenung di dalam jam-jam atau waktu doamu, biasanya Tuhan pasti akan ingatkan sesuatu. Entah itu firman Tuhan, entah itu juga kejadian, entah dia akan memang berbicara secara audible di dalam hati dan telinga saudara. Saya tidak tahu bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan, karena saya juga pribadi biasanya Tuhan memberikan hikmat di dalam hati saya, atau Tuhan mengingatkan firman di dalam hati saya, atau tidak di dalam ruang doa juga Tuhan memberikan jawaban. Biasanya saat saya keluar dari ruang doa, entah saya melihat TV, entah saya sedang berkendara di jalan, tiba-tiba saya diingatkan sesuatu yang membuat saya tersadar. Nah, itu ialah campur tangan ilahi. Berarti Tuhan berbicara di dalam renungan saudara, di dalam pertimbangan saudara. Ada pribadi yang ikut serta. Karena saudara sudah datang kepada Tuhan, saudara sudah melibatkan Tuhan, ya tidak mungkin dia cuma diam-diam saja. Saya percaya dia pasti turut bekerja di dalam saudara. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari saat saudara berdoa, jangan cuma laporan doang, cerita-cerita doang, tetapi luangkan waktumu untuk juga mendengarkan dia berbicara. Libatkan Tuhan, curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Dan saat engkau menceritakan itu dengan jujur, biasanya di dalam batinmu engkau akan mendapatkan jawaban. Tuhan itu pribadi yang adikodrati, dia bisa berbicara dengan berbagai macam cara. Dia bisa pakai apapun untuk menegur kita, untuk berbicara kepada kita. Tetapi alangkah baiknya ketika kita mendengarkan Tuhan berbicara di dalam waktu saat teduh saudara, di dalam doa. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu di kesempatan kali ini. Kami percaya Tuhan, Engkau mengingatkan kami agar kami mulai membenahi kualitas saat teduh kami, di mana kami bisa berdoa kepada Tuhan, kami juga bisa meluangkan waktu untuk merenungkan firman-Mu, dan Engkau berbicara dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan mau mengajarkan kami menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap kekuatan dan akal budi kami, dan dengan segala hal yang kami miliki. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.